democratic transition memang belum selesai, ada pemerosotan tapi masih berjalan. Jadi kalau tiba-tiba Gus Dur kembali lagi pada tahun 2025 ini, pasti ada banyak hal yang mengecewakan, tapi ada hal yang lain yang sesuai dengan aspirasi. Demokrasi tetap berjalan di Indonesia, orang tetap peduli tentang demokrasi. Kalau ada yang korup, kalau ada yang memakai kekuasaan dalam cara yang kurang adil, dikritik, masih ada jurnalis, wartawan, pers yang berani, masih ada ormas yang peduli tentang isu demokrasi dan hak asasi manusia. Ada banyak hal yang masih baik, walaupun kalau kita pada saat ini hanya melihat hal-hal yang mengecewakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Hari ini saya berada di gedung PBNU di lantai 8. Saya akan mewawancarai seorang Indonesianis yang terkenal karena pernah menulis biografi Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu Greg Barton. Greg Barton, terima kasih. Terima kasih. Sudah bersedia hadir di program Menjadi Indonesia. Merupakan penghormatan memang luar biasa. Saya senang sekali. Oke, sama-sama Pak Greg. Pak Greg ini sudah sejak awal 90-an ya. Sejak awal 90-an meneliti tentang Islam di Indonesia. Ya sejak akhirnya 80-an. Akhir 80-an. Ya. Untuk kepentingan menulis disertasi di Monash atau di Monash ya. Di Monash tentang pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Ya, karena zaman itu memang zamannya pembaharuan dan banyak tokoh-tokoh cendekiawan muslim yang sangat populer pada saat itu ya. Di antaranya adalah Gus Dur sendiri, ada Pak Amin Rais juga, ada Buya Syafi'i Ma'arif, kemudian ada Cak Nur, ya, ada Johan Effendi dan lainnya. Nah, saat itu Pak Greg meneliti tentang orang-orang ini, dan kemudian dari situ hubungan dekat dengan Gus Dur dan pengetahuan tentang NU mulai terbangun. Begitu kira-kira Pak Greg ya? Memang. Nah, Pak Greg sekarang sudah menjadi Pak Rektor ya? Betul. Memang merupakan title yang cukup bobat, tapi kami baru mulai bulan September ini dengan kelas pertama, jadi masih sangat kecil. Oke. Jadi Deakin University dan Lancaster University Indonesia. Jadi ada kerjasama antara Deakin University yang di Melbourne dan Geelong dan Lancaster University yang di Inggris di sebelah utara dari Manchester. Betul. Kedua universitas yang masih agak muda, Lancaster University 60 tahun, Deakin 50 tahun, tapi progresif, punya visi untuk membantu masyarakat. Jadi mau kerjasama sudah. Kemudian membuka kampus di sini di Bandung. Di Bandung ya. Iya. Jadi Pak Greg sekarang menjadi rektornya di Bandung. Jadi sekarang ini relatif lebih banyak di Indonesia ya. Ya, saya sudah alhamdulillah diberi peluang untuk pindah ke Bandung. Ke Bandung. Jadi sudah dapat kitas dan segalanya. Oke. Jadi lengkap, sudah sah. Sudah mulai tinggal di sini ya. Ya enak di Bandung, lebih adem daripada di sini. Memang ya. Dan lebih murahannya. Lebih murah. Oke, betul. Pak Greg, ini pertanyaan pertama. Ya. Kenapa Anda memilih studi tentang Indonesia? Ya, memang cerita yang panjang, tapi supaya singkat. Singkatnya bagaimana? Ya, sesudah selesai sekolah, saya pada tahun yang terakhir, saya diberi peluang untuk keluar negeri sesudah sekolahnya via Rotary Club, ya, Rotary Exchange Program. Jadi saya diberi pilihan, bisa pilih bisa ke Jerman, bisa ke Kanada, bisa ke Amerika. Saya pilih mau ke India. India awalnya. Ya, karena saya dibesarkan di sebuah kota yang cukup kecil atau sebuah desa besar di Australia. Jadi apa nama wilayahnya? Ya, itu kota di Australia, negara bagian Australia Selatan, South Australia. Dilahirkan di Mount Gambier, tapi dibesarkan di Millicent. Itu kota yang
hanya mungkin 7.000, 8.000 orang. Kota kecil ya? Ya, jadi saya sadar harus mencari, kalau diberi peluang untuk mendapat pengalaman, sebaiknya berani untuk mencari sesuatu yang baru. Jadi kalau dari Australia pergi ke Kanada, apa gunanya? Ya, lebih baik ke India. Saya ke Surat di Gujarat, di India Barat. Nah, pulang dari India sudah setahun di sana. Saya ikut aeronautical engineering. Tapi menjadi sadar bahwa aeronautical engineering. Aeronautical. Ya, sama dengan Pak Habibie. Saya Pak Habibie, insinyur pesawat. Ya. Tapi Pak Habibie seorang jenius dalam bidang matematika dan segalanya. Ya, saya kurang berbakat. Akhirnya sesudah 3 tahun saya menjadi sadar sebaiknya saya pindah alihnya. Saya mencari kesempatan di bidang yang lebih cocok. Jadi saya diberi peluang ke Monash, Uni Monash, yang punya kelebihan di bidang studi Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia dan segalanya. Dan ya mulai itu saya kalau tidak pernah pergi ke India, mungkin tidak jadi tertarik pada Indonesia. Ya, dan ya karena sekian lama belajar tentang sastra dan politik dan kebudayaan Indonesia, Malaysia dan segalanya, ya ada daya tarik yang sangat wajar. Jadi setelah dari India, kemudian ngambil BA, kuliah? Ikut program engineering di RMIT di Melbourne. Saya pindah ke Melbourne, ke kota yang jauh lebih besar. Dan walaupun dalam beberapa aspek saya sangat suka studinya, tapi sadar bahwa lebih baik kalau saya mencari bidang yang lebih cocok. Jadi dari aeronautical engineering pindah ke politik, sastra, sejarah ya. Di Monash ya. Katakan Sospo di Monash. BA-nya apa? Departemennya apa? Asian Studies. Asian Studies ya. Program Asian Studies. Program Asian Studies di Monash University. Waktu itu sedang kuat-kuatnya ya. Memang sangat menonjol di studi Asia Tenggara. Ya, masih ada Pak Herbert Faith. Ada Herbert Faith, ada Merle Rickliff. Ya, Rickliff juga di situ. Di departemen saya ada Cyril Skinner, seorang yang sangat nyentrik, tapi dia ada kelas tentang sastra lama, sastra klasik Melayu dan sastra modern Melayu. Dan, Skinner. Yes, Profesor Skinner. Itu paman Anda? Iya. Dan kebetulan beliau memang mendukung saya, mungkin karena saya agak naif tapi berani untuk bicara. Dan karena itu saya diberi peluang untuk dapat beasiswa. Nah, karena dapat beasiswa saya memutuskan untuk selesaikan S3. Latar belakang keluarga Anda memang latar belakang akademik ya? Atau enggak juga. Saya beruntung dibesarkan di dalam keluarga yang suka buku. Tapi bapak saya seorang accountant. Ibu saya untuk sekian lama bekerja di perpustakaan publik. Jadi saya sering mampir ke perpustakaan. Tapi bukan akademik ya. Dan itu memengaruhi pilihan-pilihan Anda kemudian ya? Ya. Dengan Anda waktu kecil dan muda sering datang ke perpustakaan. Gitu. Pada waktu kecil saya sangat suka pada pesawat. Dan makanya orang masih tertarik. Dan hal-hal berkaitan dengan engineering. Jadi itu sudah tetap merupakan salah satu hobinya. Jadi saya berpikir kalau aeronautical engineering memang sangat cocok karena menarik. Tetapi saya tidak sadar saat itu kalau aeronautical engineering karena modeling yang dipakai harus canggih karena pesawat harus lebih ringan. Betul. Jadi factor of safety harus lebih kecil tapi harus tetap safe. Berarti harus mathematical modeling yang cukup canggih. Dan matematika itu bukan bakat saya. Tapi Anda ikut klub aeromodeling di sana di Australia? Dulu pada waktu remaja ya. Sekarang tidak ada sempat ya. Sekarang sudah tidak sempat. Dulu saya pada waktu di SMA saya suka
ikut. Kebetulan di sana ada di kota saya, walaupun kota kecil, ada gliding club, ada klub untuk pesawat glider. Dan untuk beberapa tahun saya bisa ikut menjadi pilotnya. Menerbangkan. Iya, dan sampai sekarang belum ada sempat lagi. Nah, kalau kebetulan ada kesempatan, memang kembali pada menjadi pilot glider itu memang saya punya minat memang. Oke. Kalau itu saya nggak berani kalau jadi pilot glider. Oke. Nah, kembali ke soal kajian Indonesia di Australia. Setahu saya sejak akhir 70-an ya, 70-an sampai 90-an, kajian Indonesia di Australia kan masih menjadi salah satu primadona ya dalam area studies di sana. Apalagi di beberapa SMA yang saya dengar masih diajarkan bahasa Indonesia, ya, pelajaran bahasa Indonesia untuk sekolah menengah di Australia. Tapi kemudian ada kecenderungan kajian Indonesia semakin menurun peminatnya di Australia. Itu benar atau tidak, Pak Greg? Memang kalau lihat garis besar memang menurun. Harus dilihat dalam konteks area studies pada umumnya memang menurun. Betul. Jadi ya ini mungkin merupakan lombang akademik ya. Jadi mungkin akan kembali lagi. Betul. Tapi untuk sekian lama, untuk 20 tahun, 30 tahun ini, ada cenderung untuk orang bilang area specialist, orang yang menjadi spesialis Timur Tengah atau China Tenggara. Atau Asia Tenggara tidak terlalu penting. Yang lebih penting itu orang yang punya fokus pada teori international relations, politik, antropologi atau sekian. Tetapi mau tidak mau keahlian tentang area specialization itu sangat penting. Kalau orang yang menulis tentang Timur Tengah misalnya, yang paling baik itu orang yang betul-betul familiar dengan dunia negara Arab atau negara lain, Turki, Iran dan segalanya. Jadi area specialist itu mau tidak mau punya kelebihan. Jadi ada pemerosotan area specialist, dan di Australia masih ada yang tertarik pada Indonesia, tapi tidak sebanyak kalau dibandingkan dengan yang dulu. Dulu Monash sangat menonjol. Betul. Sekarang masih giat, tapi tidak seperti dulu. Dan masih ada sekolah, masih ada SMA yang ada kelas bahasa Indonesia. Tapi mungkin hanya separuh kalau dibandingkan dengan yang dulu. Hal yang sama mungkin juga terjadi di Amerika ya. Dalam hal ini di Cornell University. Iya, betul. Di sana Cornell Modern Indonesia Project juga sudah semakin surut ya, apalagi sepeninggal Kehin dan sepeninggal Dan di Belanda pun, kan di Belanda dulu sama. ada sekian banyak yang sangat ahli tentang Indonesia, menguasai bahasa Jawa pun atau bahasa yang lain, tapi sekarang ya masih ada orang, tapi tidak sebanyak dulu spesialisnya. Kalau menurut Anda ya, kalau di Australia ini penyebabnya apa? Penyebab khususnya tadi selain ketertarikan terhadap area studies yang sudah semakin menurun, ada penyebab khusus kayak misalnya Indonesia sebagai satu kajian wilayah sudah tidak menjadi prioritas atau tidak menarik bagi rakyat Australia. Ya, mungkin ada beberapa faktor yang ada faktor yang spesifik berkaitan dengan Australia, tapi ada faktor yang lebih luas lagi. Pada waktu saya pergi ke Monash sebagai mahasiswa S1, saya bekerja kalau hari Sabtu, hari Minggu, tapi dari segi keuangan saya tidak terlalu khawatir ya. Lumayan, bisa santai saja. Gajinya lumayan, oke. Ya, karena tidak ada biaya studi dan segalanya yang mahal. Jadi saya beruntung periode itu. Tapi kalau mahasiswa sekarang, mereka sudah sadar harus pinjam uang dari pemerintah untuk biaya studinya. Student loan ya. Student loan sangat besar. Malahan cost of living menjadi lebih tinggi karena
real estate itu menjadi lebih mahal. Betul. Jadi uang sewa rumah dan segalanya begitu tinggi, sehingga mau tidak mau harus rajin bekerja mungkin di supermarket atau di manapun. Jadi mereka sangat sibuk. Nah, karena terpaksa fokus pada isu masa depannya dan harus memilih bidang yang paling punya potensi beruntung. Saya kira cenderung untuk studi bahasa Indonesia, sastra Indonesia, sejarah Indonesia. Mungkin masih ada yang minat, tapi mau tidak mau harus fokus pada hal yang lain. Betul, yang lebih menghasilkan uang. Iya, nah ini juga kelemahan sistem studi Australia. Betul. Kalau ada seorang mahasiswa di universitas di Eropa, baik di Prancis maupun di Jerman, di Belanda, pasti mereka menguasai sedikitnya 2-3 bahasa, dan ada banyak yang menguasai 4-5 bahasa. Ya, sudah biasa. Tapi di Australia, sayang sekali ada kebudayaan yang monolingual. Nah, ada bahasa asing, tapi karena ada orang pendatang, orang imigran. Tapi orang yang latar belakang, katakan bule, bahasa Inggrisnya, bahasa ibunya, tidak ada banyak dorongan untuk memperhatikan bahasa asing. Baik bahasa Indonesia, maupun bahasa Jerman, bahasa Spanyol. So, bagi saya, setiap mahasiswa sebaiknya 1 tahun atau 2 tahun mau tidak mau belajar salah satu bahasa asing. Bisa saja bahasa Indonesia, tapi bisa bahasa Jepang, Cina, Jerman, apapun. Pengalaman belajar bahasa asing sangat berharga. Tapi tidak ada sistem begitu di Australia. Itu salah satu aspek pendidikan di Australia yang harus diakui agak dangkal agak kurang. Ya, karena itu seperti yang pernah saya diskusikan juga dengan Pak Martin van Brynesen di episode pertama Menjadi Indonesia, ada problem link and match antara kampus, antara perguruan tinggi dengan lapangan kerja real yang tersedia. Betul. Ini menyebabkan kampus-kampus, terutama kampus-kampus besar, menjadi semakin pragmatis. Ya, gitu. Kampus menjadi pragmatis, mahasiswa menjadi pragmatis. Betul. Sangat wajar, sangat masuk akal. Saya tidak mau mengkritik, tapi sayang sekali. Sebenarnya ada hal yang miss yang hilang. Betul. Dengan sistem seperti itu. Oke. Nah, Pak Greg, dengan situasi seperti itu nah, sebenarnya kan kalau menurut saya ada dimensi politis dalam hal mengapa mungkin kajian Indonesia ini menurun di Australia dibanding dengan masa ketika Pak Greg mahasiswa dan sampai menempuh studi doktoral. Saya pikir karena Indonesia sudah memasuki era reformasi. Ada faktor Soeharto sudah tumbang, dan hubungan politik antara Australia dan Indonesia sudah tidak sedinamis dan setegang pada zaman Soeharto. Ada hipotesis saya begitu, Pak Greg? Ya, kesimpulan saya lebih rumit daripada itu. Oke. Nah, gimana? Salah satu titik yang tinggi memang periode Paul Keating, betul. Yang dalam order baru itu sama Pak Harto. Dan dalam periode Paul Keating menjadi Perdana Menteri dan mulai program fokus pada bahasa asing, bahasa Asia, yang studi bahasa Indonesia di sekolah 2 lipat kali meningkat. Nah, tapi itu kan sudah puluhan tahun yang lalu. Betul, tahun 90-an. Menarik juga pada waktu Anthony Albanese datang bulan April yang kemarin. Beliau dengan sengaja mengutip kalimat-kalimat dari Paul Keating. Dengan sengaja, kan sangat mirip Memang tidak dikutip dengan pengakuan kutipan, tapi memang jelas dia sangat sadar tentang statement dari Paul Keating. Jadi ada harapan akan kembali lagi pada fokus pada Asia Tenggara, apalagi Indonesia. Dan dia bilang bahwa Indonesia merupakan salah satu sahabat yang paling akrab dan paling penting bagi Australia.
explicitly Albanese ngomong begitu. Explicitly begitu, menirukan Paul Keating di tahun 90-an. Tahun sebelumnya. Oke, menarik ya. Sama-sama masih ada harapan. Masih ada harapan ya. Sama-sama partai buruh juga ya. Ya, sama-sama partai buruh. Pada umumnya partai buruh cenderung lebih progresif. Betul. Ada orang yang luar biasa baik dari partai konservatif, yang kebetulan disebut partai liberal, jadi membingungkan. Tetapi sayang sekali ada proses dalam jangka waktu 30 tahun ini, dalam mana orang yang lebih progresif, tapi tetap konservatif, di dalam partai konservatif, ya partai liberal itu, diusiakan. Jadi yang masih ada, yang lebih berkuasa pada saat ini, orang yang lebih reaksioner, lebih mirip keadaan di Partai Republikan di Amerika Serikat. Dan justru karena itu mereka kandas. Kalau lihat pemilu tahun ini, mereka kandas luar biasa. Kalah telak. Ya, karena generasi yang lebih muda tidak mau menerima sikap mereka. Mereka punya sikap yang lebih sempit dan lebih fokus pada, ya katakan, negara-negara yang berbahasa Inggris, yang negara bule, tidak terlalu tertarik pada Asia, tidak terlalu tertarik pada isu membantu, saling sama bantu sesama manusia dan segalanya. Jadi yang generasi muda yang lebih tertarik pada isu memperhatikan perubahan iklim. Betul. Memperhatikan munculnya politik otoriter. Sangat peduli tentang orang yang miskin. Ya. Nah, saya tidak mau bilang bahwa partai buruh dalam segala hal memang bisa menghadapi isu itu dengan sempurna, tapi lebih dianggap lebih progresif daripada yang partai konservatif. Relatif lebih progresif. Ya, lebih progresif. Ya, relatif. Ya. Dan ini kan berapa kali berturut-turut? 3 kali berturut-turut ya? Ini untuk kedua kalinya. 2 kali berturut-turut. Tapi ya? ada indikasi bisa sedikitnya 3 term atau lebih. Karena perubahan demografik ini, dalam mana partai yang konservatif yang dulu mencerminkan aspirasi konservatif, economic policy dan segalanya, sudah tidak seimbang dengan aspirasi rakyat. Yang sangat terharu melihat perubahan yang terjadi di dunia, baik di lingkungan dengan perubahan iklim, tapi juga politik dan segala hal-hal yang sangat menyerikan. Misalnya yang terjadi di Gaza. Ya, dan di Australia juga ramai ya, dukungan terhadap Gaza dan Palestina juga. Iya, bukan bahwa anti-Israel, tetapi sangat peduli melihat nasib itu orang di Gaza, bukan saja di Gaza tapi di West Bank, dan ikut terharu ya. Itu sangat wajar bagi saya. Tapi sayang sekali di partai liberal, itu partai konservatif, walaupun ada yang peduli juga, tetapi posisi mereka lebih sempit. Minoritas juga ya. Ya, lebih sempit karena politik itu lebih ke arah politik Donald Trump, yang reaksioner, yang Betul. Semakin ke kanan. Partai-partai konservatif dan liberal di negara-negara barat memang ada kecenderungan semakin ke kanan. Memang. Betul. Dan orang-orang progresifnya menjadi sangat minoritas. Di Australia orang progresif menjadi mayoritas, tetapi partai buruh memang tidak dapat mayoritas. Jadi ada partai hijau, tapi orang juga kecewa dengan partai hijau. Ada banyak politikus yang independen, mandiri. Dan makin lama makin kuat posisi mereka. Karena orang mencari seorang politikus yang jujur dan tidak hanya terikat dengan kebijakan politiknya partainya yang terlalu sempit. Dan salah satu isu yang menonjol ialah isu Gaza. Ya. Isu Gaza terakhir ini ya menjadi salah satu isu yang hangat dibicarakan. Dan itu menjadi penanda, menjadi identifikasi politik ya di Australia. Tetapi saya kira untuk kebanyakan orang, mereka punya sikap yang memang cukup terbuka, tidak dengan otomatis mau kritik Israel dalam segala hal,
Cuman sangat terharu melihat nasibnya orang Palestina. Orang Gaza. Oke. Nah, kembali lagi ke soal hubungan Indonesia dengan Australia, Pak Greg. Anda kan sudah mengamati dan mungkin terlibat di dalamnya sejak 90-an. Dulu kan hubungannya sering panas dingin nih zaman Pak Harto. Salah satunya gara-gara isu Timur Timur ya. Dan sebagainya. Itu duduk perkaranya sebenarnya gimana? Seringnya panas dingin antara tetangga utara dan selatan ini sebenarnya apa problemnya, Pak Greg? Ya, sebenarnya cukup stabil jadi periode Orde Baru, periode Pak Harto. Sangat masuk akal, sangat wajar kalau mulai dengan periode era reformasi, politik menjadi lebih dinamik. Betul. Nah, Pak Habibie, saya sangat kagumi pada Pak Habibie karena beliau sangat berani untuk memperjuangkan proses reformasi. Mulai dengan di DPR dengan begitu banyak undang-undang baru yang diproses, lagi dengan persiapan untuk pemilu, lagi juga Pak Habibie karena saya kira keyakinan yang jujur merasa ada baik kalau ada referendum di Timur Timur. Nah, saya kira perhitungan politik memang salah. Lebih baik nunggu aja biar demokrasi berjalan sedikit di Indonesia, baru saja menghadapi isu di Timur Timur. Mungkin bisa diselesai dari proses demokrasi atau mungkin juga dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun harus ada referendum. Tapi referendum yang diadakan pada tahun 99 itu dalam periode yang sangat panas, baru ada pemilu dan segalanya, itu memang punya risiko karena pihak militer masih kuat. Dan memang pihak militer campur tangan dengan apa yang terjadi di Tim-Tim. Nah, kalau ada referendum, saya kira mungkin konsekuensi tidak terlalu serius kalau diterima dalam cara yang baik. Tapi pihak militer tidak mau menerimanya. Dan ada keresuhan. Sayang sekali, tidak usah. Nah, kebiasaan itu tentara Indonesia. Karena ada keresuhan, pasti ada dampak pada politik dan ada dampak juga pada politik internasional hubungan dengan Australia. Saya masih ingat tempoh hari saya mampir ke PBNU dan tahun 99 dan Gusto bilang ya ini karena ada tamu yang lain. Ini Greg dari Australia. Pada saat ini ada banyak yang tidak senang sama Australia, tidak happy sama Australia. Tapi Greg orang baik, jadi biar aja. Tapi memang terasa bahwa ada tension antara Australia dan Indonesia. Tetapi berkaitan dengan proses reformasi, dalam mana pihak militer tidak mau mengundurkan diri. Akhirnya terpaksa. Tapi salah satu peristiwa yang menjadi sangat signifikan memang sesudah referendum di Timur Timur dan keresuhan, orang jadi sadar bahwa cara pendekatan beberapa unsur di dalam pihak militer kurang arif dan kurang sabar. Dalam menghadapi isu Timur Leste. Dan akhirnya kurang aja kalau ada keresuhan. Betul. Kurang arif, kurang sabar, jadinya kurang ajar. Betul, Pak Greg. Ya, kalau ada perumahan yang terbakar, kalau ada orang yang meninggal, kalau ada keresuhan dengan sengaja. Iya, dan pakai milisi mereka. Ya, itu memang kalau terpaksa membela diri, ya maklum sangat wajar. Tapi dengan sengaja bikin provokasi, mau tidak mau, itu kan merupakan sesuatu yang sangat harus dikritik. Betul. Dan ada dampak pada hubungan Indonesia-Australia, tapi untuk sementara saja. Mungkin kebetulan karena faktor itu, Pak Habibie mau tidak bisa menjadi seorang calon presiden. Memang harus diakui sumbangan Pak Habibie luar biasa. Betul. Tetapi karena faktor Tim-Tim, referendum lagi keresuhan, terganjal dan pihak militer tidak senang, mau tidak mau harus mundurkan diri. Nah, kalau Pak Habibie mundurkan diri, ada peluang buat Gus Dur naik jadi presiden. Ya, karena ada orang yang merasa Gus Dur bisa dikendalikan. Orangnya dalam bisnis yang lemah. Ini simpen dulu, ini buat sesi berikutnya. So, ini ngomongin Australia dulu. Nah, sebenarnya ya, Pak Greg, kalau terutama dalam 25 tahun terakhir sepanjang era reformasi di Indonesia,
posisi Indonesia di mata para pengambil kebijakan di Australia itu seperti apa? Iya, kalau yang betul-betul memperhatikan Indonesia sangat positif. Misalnya, kemarin ada dua tamu orang, bagi saya orang teman baru, mampir ke kampusnya DLI di Bandung. Mereka kebetulan dari Partai Buruh di Victoria, di negara bagian. Tapi mereka merupakan anggota dari Friends of Australian Parliamentary Friends of Indonesia. Jadi ada kelompok kecil di dalam Parlimen Victoria yang mau bergiat supaya hubungan dengan Indonesia dan Victoria menjadi lebih rapat. Oh, ini parlemen negara bagian ya? Iya, parlemen negara bagian karena sistem federal. Seperti di Amerika Serikat misalnya. Nah, bagi saya ini merupakan indikasi bahwa masih ada orang yang peduli. Nah, kebetulan kedua orang ini, Ella sama Tom, orang Member of Parliament, pada waktu mahasiswa ada kesempatan untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi pernah tinggal di Yogyakarta. Jadi ada kedekatan emosional. Ya, nah ada emosional tapi juga ada pengetahuannya. Karena lebih tahu, lebih berminat dan tertarik dan mau membantu. Itu merupakan indikasi masih ada harapan. Ini pertanyaan terakhir tentang Australia. Tapi saya nggak tahu ini sensitif atau tidak bagi Anda. Tapi menurut saya nggak. Pertanyaannya sangat mendasar. Kenapa sebagian besar rakyat Australia masih menghendaki menjadi negara di bawah persemakmuran Inggris? Ini merupakan inertia dari sejarah. Dulu ada referendum, proses referendum. Kalau ada perubahan harus ada proses referendum. Tetapi menurut peraturan referendum, kalau ada perubahan harus ada persetujuan lebih dari 2/3. 2/3 rakyat. Ya. Nah, ini pada era John Howard menjadi Perdana Menteri. Ada referendum, apa mau tetap dengan ada seorang ratu, sekarang raja di Inggris sebagai monarki, as the head of state, ya simbolik, atau mau diganti menjadi republik dengan ada seorang presiden. Nah, John Howard itu seorang politikus yang sangat rajin dan pintar, malahan cerdas, malahan ya kadang-kadang kurang saya kira kurang fair juga. Dia sadar bahwa kalau kelompok dia yang mau tetap dengan monarki tidak punya dukungan dari mayoritas rakyat. Tetapi kalau dia melontarkan pertanyaan, kalau kalian yang mau ada presiden itu harus dipilih oleh rakyat atau merupakan appointment lewat parlemen. Nah, ini merupakan isu yang sangat divisive. Dulu ada dua kelompok, yang pro monarki dan ada yang pro republik. Yang pro republik lebih besar. Tapi dengan campur tangan begini ada 3 kelompok. Ada yang pro monarki, ada yang pro republik tapi dengan proses pilihan presiden, ada yang pro republik dengan pengakuan bahwa lebih sederhana kalau dipilih aja dan oleh proses internal dalam parlimen. Dilantik, tidak usah harus ada pilpres. Jadi ada 3 kelompok. Dan karena ada 3 kelompok, tidak mungkin bahwa ada lebih dari 2/3 yang mendukung proses perubahan. Tapi akan terjadi sudah pasti. Tempoh hari akan terjadi. Dan dulu ada faktor yang kebetulan pribadi dalam mana Ratu Elizabeth itu sangat popular di Australia. Ya, sangat diakui. Di mana-mana pun, tapi di Australia juga. Karena orang yang baik, jujur, sabar, arif. Anaknya ada macam-macam, cucunya macam-macam, tapi kalau dia sendiri Ratu Elizabeth sendiri terlihat baik. Yang terlihat baik. Nah, orang suka juga pada Ratu Charles, tapi tidak ada perasaan yang solid yang dulu dengan Ratu Elizabeth dengan ibunya. Dan makin lama, makin perubahan di dalam cara demografik di Australia. Dan
orang bertanya, kenapa masih ada monarki? Kenapa head of state masih ada Ratu Inggris? Ya, tidak masuk akal. Jadi bagi saya sudah pasti akan berubah. Tapi prosesnya lewat sistem politik, ya tidak gampang. Memakan waktu ya. Ya. Dan untuk sekian banyak orang, ini merupakan hal yang tidak terlalu penting juga. Iya, karena simbolik aja. Simbolik ya. Nggak ngaruh bagi hidup mereka lah. Betul. Mereka lebih, sangat masuk akal. Lebih memikirkan ongkos hidupnya. Betul. Pragmatis daripada mikirin yang ruwet-ruwet seperti itu. Nggak, saya cuma membayangkan begini, Pak Greg. Jadi saya menyimak coronation Ratu Elizabeth dan anaknya kemarin ya. Raja Charles, kan salah satu yang ditanyakan oleh Archbishop of Canterbury, yang oath ya, ketika dia mengambil sumpah, ya kan, will you solemnly promise and swear to govern the people of the United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland, Canada, Australia, New Zealand, etc., with their respective law and customs? Si Ratu menjawab waktu pelantikan Elizabeth tahun 52. I solemnly promise to do so. Sama, waktu Charles dilantik juga sama. Australia masih disebut dalam coronation Raja atau Ratu Inggris. Saya ingin membayangkan, atau saya bertanya kepada Anda yakin ya bahwa pada suatu saat nanti ketika Raja atau Ratu Inggris dilantik, Archbishop of Canterbury tidak perlu menyebut Australia lagi? Anda yakin itu? Ya, saya yakin akan terjadi. Tapi ada isu yang lebih penting lagi. Yaitu? Ya, lihat konteks sejarah dalam garis besar. Sekarang kalau tetap menjadi Raja Australia atau tetap Raja Inggris saja, posisi Raja Inggris itu sangat sempit, seremonial. Soal seremonial. Dulu di Inggris ada sistem monarki, dan seorang monark bisa menjadi seorang yang otoriter, berbuat orang apa yang saja. despot, ya. Above the law statusnya. Nah, hari ini kebetulan tanggal berapa? Tanggal 4 Juli, 4 July, Independence Day. Independence Day untuk orang Amerika. Orang Amerika menolak ada seorang monark. Betul. Bilang bahwa Raja Inggris bukan tidak fit. Bukan saja karena Raja Inggris, tapi karena kalau ada seorang monark yang pendekatan politik hanya memikirkan kepentingan pribadi atau tidak ada check and balance, kurang sehat. Betul. Dan hari ini juga di Kongres sudah diproses yang disebut the Big Beautiful Bill dari Donald Trump, kebijakan yang lengkap, yang sangat reaksioner. Dan hari ini pasti karena memang tanggal 4 4 Juli ini mau di Donald Trump sebagai executive order langsung. Nah, yang pada intinya masalahnya dengan Donald Trump pada periode kedua, Donald Trump sudah jelas mau menjadi seorang raja, despot, raja dalam artinya despot, yang tidak accountable. Betul. Sudah jadi, belum pasti akan permanent, tapi prosesnya sudah jadi. Itu merupakan salah satu pemerosotan yang luar biasa. Untuk 80 tahun Amerika Serikat memimpin dunia sebagai demokrasi yang paling stabil, bukan yang paling besar itu India, tapi menjadi pemimpin dari dunia demokratik. Era itu sudah selesai. Amerika sudah kandas. Kami kita berdoa bahwa sebentar lagi, dalam beberapa tahun lagi akan mulai proses pemulihan. Tapi walaupun pulih, posisi Amerika sebagai pemimpin the free world tidak akan kembali. Orang tidak percaya lagi. Bukan saja tidak percaya pada seorang presiden, pasti tidak percaya pada Donald Trump, tapi tidak percaya pada sistemnya. Tidak ada sistem yang lengkap dengan check and balance. Sudah terbukti kalau ada seorang presiden yang sama sekali tidak peduli tentang tradisi, tentang ekspektasi, bisa menjadi despot. Jadi era 80 tahun
Amerika itu boleh dikatakan selesai pada tanggal 4 Juli tahun 2025. Tahun ini, hari ini. Sayang sekali ya. Jadi, itu jauh lebih penting daripada betul. Raja Charles, yang orang yang progresif dan kelihatan lumayan baik. Jadi bagi rakyat Australia, biar aja, tidak penting. Jadi banyak keburukan-keburukan yang dulu diungkapkan di Declaration of Independence di Amerika. Keburukannya Raja Inggris. Sekarang mewujud di dalam pemerintahannya Donald Trump. Ya. Malahan memang ada debate antara para pengamat politik. Ada pengamat politik yang bilang bahwa dengan Donald Trump sebagai presiden 47 yang periode kedua sudah ada American fascism. Betul. Ada yang lain yang bilang ada authoritarianism tapi jangan pakai istilah fascism, karena fascism ada kaitan dengan Mussolini, dengan Hitler. Ya, dengan ideologi tertentu. Tapi saya sudah teryakin bahwa ini memang American fascism, karena ada kombinasi dengan bukan saja authoritarianism, tapi aspirasi menjadi ratu, despot, dan juga Christian nationalism dan white supremacism. Jadi ini merupakan far right extremist ideas berkaitan dengan politik identity yang salah gunakan agama. Sama dengan terjadi dengan kan dunia Islam sering dikritik. Ada kelompok kecil yang mau mengadakan negara Islam. Ada kelompok kecil yang punya visi yang radikal. Tapi sudah terjadi di Amerika dengan Christian nationalism, white supremacism. Sudah jelas kalau lihat kebijakan Stephen Miller yang di belakang ICE dari Immigration Custom Enforcement. Ini sikap yang sangat rasis, yang sangat white supremacist. Betul. Ya, harus diakui. Ya, boleh disebut fascism. Saya kira sudah saatnya untuk membilang ini American fascism. Kalau tidak mau pakai istilah fascism, authoritarianism, tapi authoritarianism yang ekstrim, yang ada kaitan dengan white supremacist Christian nationalism. Dan faktor peran gereja di Amerika memang sangat signifikan. Betul. Saya tidak mau bilang bahwa semua Christian di Amerika serba salah, tapi ada banyak yang sangat naif yang dipergunakan. Sebenarnya tinggal bikin partai aja itu di Amerika. Partai fasis Amerika. Cuma nggak ada partainya aja di sana. Partai Republikan sudah semakin fasis memang. Sudah dibajak. Betul, sudah dibajak oleh orang-orang fasis itu. Old school Republican sudah terusir. Betul. Ya, tidak lagi ada tempat lagi. Yang kayak Elizabeth Cheney harus tidak mau. Udah nggak ada, udah tersingkir. Iya, betul. Pak Greg, kita ngomongin tentang Nahdlatul Ulama sekarang. Ya, sampai hari ini kan Pak Greg masih meneliti dan masih memperhatikan Nahdlatul Ulama, dan di beberapa acara besar NU seperti Humanitarian Islam terakhir Pak Greg juga diundang sebagai salah satu narasumber. Ketika Anda pertama kali meneliti NU di akhir 80-an atau mengenal NU di akhir 80-an, situasi politik saat itu mungkin menyebabkan NU yang dipimpin oleh Gus Dur mengambil sikap oposisional terhadap pemerintah Orde Baru. Gus Dur juga muncul sebagai salah satu tokoh oposisi yang disegani dan lumayan kuat, terutama pada akhir 80-an dan awal 90-an. Anda melihat sikap oposisional NU ini didorong oleh apa saja, oleh faktor apa saja, Pak Greg, pada saat itu? Yang paling jelas konteksnya. Nah, kalau menjadi oposisional berarti bahwa NU berperan politik. Tetapi NU merupakan organisasi massa dari masyarakat madani. Jadi pada umumnya, pada prinsipnya NU tidak usah bermain politik secara langsung. Tetapi era Orde Baru itu ada sistem yang tidak demokratik. Ada pemilu tapi agak simbolik
Dan ada soft authoritarianism, bukan hard, karena Pak Harto memang harus dianggap mendukung, disebutkan Bapak Pembangunan. Betul. Dan memang benar, mendukung teknokrat, 5-year plan dan segalanya. Dan di belakangnya ada pihak militer, tapi jarang sekali ada kerusuhan. Kadang-kadang ada, tapi sejak Gestapo itu yang sangat periode yang sangat gelap. Jarang sekali pihak militer campur tangan, kecuali di tim-tim, di Papua, di beberapa Aceh, daerah. Syukurnya, jadi ada baik buruknya. Tapi tetap sistem yang bukan demokratik, yang otoriter, dan makin lama makin korup. Mungkin pada awalnya, akhir 60-an, awal 70-an, ya lumayan. Kan perlu ada sistem baru, ya ada order baru yang bisa mendukung pembangunan lewat 5-year plan dan para menteri yang cukup mampu, cukup teknokrat. Tetapi pada akhir 80-an masuk ke tahun 90-an, pihak cendana itu lebih menjadi nepotisme yang luar biasa. Mungkin Pak Harto sendiri orang yang sederhana, tapi ya, anak-anaknya ada dinamika yang kurang sehat. Iya. Kalau salah satu keluarga diberi kesempatan yang begitu tanpa check and balance, otomatis akan terjadi begitu. Sekarang sudah terjadi di Amerika dengan keluarga Donald Trump, harus diakui. Dulu diakui dengan terjadi dengan keluarga cendana. Jadi dalam konteks itu, NU dan Gus Dur sebagai ketua umum bilang harus ada proses reformasi. Sebaiknya Pak Harto dengan sengaja memilih untuk lengser. Dan memang terjadi, akhirnya terjadi juga, harus diakui. Secara damai Pak Harto lengser. Tapi sudah sekian lama Gus Dur sama teman-teman bilang, sistemnya harus ada perubahan, harus ada reformasi. Nah, yang menjadi faktor yang agak sulit dengan adanya Pak Habibie sebagai transitional president, ada persiapan untuk pemilu pada tahun 99, dan sangat wajar kalau dari masa organisasi massa kayak Muhammadiyah atau NU munculnya partai yang ada kaitan dengan ormas itu. Dan dengan munculnya PKB, ya agak sulit juga karena P3 sudah lama ada, tapi PKB merupakan partai yang baru, yang ada hubungan dengan Gus Dur. Jadi ada semacam paradoxical tension, ya. Gus Dur sudah jelas tidak mendukung mempergunakan politik untuk kepentingan politik, menggunakan agama untuk kepentingan politik, ya. Tidak mau ada partai politik atas nama agama. Tetapi bilang pada saat itu ada baik kalau yang dari ormas NU itu diberi beberapa pilihan, salah satunya PKB. Dan saya kira memang masuk akal. Tetapi harus diakui keadaan yang unik. Ya. Jadi pada akhir zaman Orde Baru itu, NU sebagai ormas mengambil posisi mengkritik pemerintah. Tidak semua aspeknya. Betul. Cuman itu Pak Harto dan posisinya dan check and balance, ya. Bilang beliau sudah waktu untuk lengser. Memang benar. Pada sekarang tidak masuk akal kalau sebagai ormas NU menjadi kritik terhadap pemerintah. Tapi sekarang menjadi lebih rumit lagi, ya. Tidak cocok kalau ormas kayak NU atau Muhammadiyah pun atau yang lain atau para gereja menjadi pemain politik secara langsung. Tetapi sangat masuk akal kalau yang dari anggotanya jadi terlibat dengan politik. Dan masuk akal juga dan sangat baik kalau ada yang datang masuk ke dalam partai politik dan berperan dalam partai politik. Kalau kita mau ada demokrasi yang sehat, harus ada partai politik dan politikus yang baik. Kalau mau ada partai politik yang baik, harus diakui ada baiknya kalau orang yang pintar dan jujur masuk ke dalam partai politik. Tapi bahaya sekali, ya.
Bahaya sekali, tidak gampang menjadi orang yang memberi sumbangan secara konsisten kalau sudah masuk ke dalam partai politik. Ya, karena beberapa keluhan dari teman-teman segenerasi saya dan generasi di bawah saya yang masuk politik dengan niat awal yang sungguh mulia, yaitu memperbaiki sistem dari dalam. Mereka mengakui sendiri bahwa setelah mereka masuk, mereka gagal. Karena bagi mereka sudah sedemikian rusaknya. Ya, memang itu realitas, tapi juga harus diakui bahwa kalau terjadi tidak ada orang yang mau masuk partainya, betul. Dan kalau tidak ada orang baik yang menjadi politikus, mana mungkin ada harapan dengan demokrasi. Betul. Tidak mungkin dengan sendirinya akan berfungsi ya. Ini fikih sekali nih, Nov, sebenarnya pertimbangannya. Sama seperti ketika NU menjadi partai politik tahun 53 ya. Salah satu pertimbangannya. Memang harus ada orang baik. Harus diperhatikan asal-usulnya dan garis besar juga. Tapi ini, Pak Greg, saya kembali lagi ke pertanyaan tadi. Kalau secara personal ya, Anda melihat secara personal dari Gus Dur ya, sosok Gus Dur personal. Anda melihat bukan oposisi politik ya, saya menggunakan kata sifat oposisional ya, bukan menjadi oposisi politik, tapi sikap oposisional Gus Dur oleh Gus Dur sendiri, pertimbangan personal Gus Dur itu apa saat itu, Pak Greg? Ya, pada umumnya saya tidak mau bilang bahwa Gus Dur memang sempurna, pasti ada kesalahan. Tapi pada umumnya beliau punya keyakinan kalau diberi peluangan sebagai menjadi seorang pemimpin, kalau ada modal sosial, malahan modal politik, karena menjadi ketua umum NU atau menjadi seorang alim yang didukung, harus siap untuk bergerak, harus siap untuk speak truth to power, berani untuk mengkritik, betul. Ya. Dan cara Gus Dur bukan cara yang penuh dengan antagonisme, dengan kan tetap sopan pada Pak Harto, pada Benny Murdani pun, pada yang lain. Hubungan baiknya tetap terjaga. Hubungan baik, tapi sudah siap untuk speak truth to power. Itu prinsip yang sangat penting. Betul. Dan sampai sekarang masih sangat penting. Tadi pagi saya kembali pada politik Amerika yang tidak bisa dilupakan pada tanggal 4 Juli ini. Saya membaca ada beberapa uskup di Amerika yang mengkritik Big Beautiful Bill karena tidak sesuai dengan prinsip Kristen. Kita harus peduli pada orang miskin, orang pendatang dan segalanya. Dan salah seorangnya yang kritik secara sopan ialah Paus, yang seorang uskup Amerika menjadi kardinal, menjadi Paus. Itu merupakan mencerminkan masih ada yang baik di dalam Amerika. Justru karena ada agamawan, ada pemimpin agama yang tetap jujur dan tetap berani. Jadi itu garis besarnya, konteksnya untuk menafsirkan tindakan Gus Dur di tahun 90-an. Harus ada agamawan ya, yang berani. Ya, agamawan, budayawan, bangsa, yang negarawan, yang kalau kebetulan menjadi seorang yang menonjol, baik di bidang agama, mungkin menjadi seorang atlet yang terkenal, menjadi seorang sastrawan, harus siap untuk bertanggung jawab dan memakai kesempatan yang diberi untuk bicara dalam cara yang sopan dan cara yang saling menghormati, tetapi kalau ada yang harus dikritik, harus siap untuk mengkritik. Memang bukan saja Ketua Umum NU, seorang profesor di universitas harus siap untuk berani dikritik. Ya, karena menjadi profesor menjadi lebih tinggi, jadi lebih beruntung, dan mungkin karena menjadi lebih tinggi, lebih memikir sebaiknya saya diam saja, jangan menjadi kontroversial. Tapi ada pertanggungjawaban untuk memakai kesempatan yang ada secara sebaik-baiknya, secara jujur, untuk
speak truth to power. Betul. Ini kata kuncinya ya. Speak truth to power. Ya, ini juga berlaku sebenarnya untuk kami para wartawan. Betul. Sama juga. Karena saya pertama kali mendengar term speaking truth of power dari Guardian, dari The Guardian ya. Iya. Ya, karena itu salah satu media yang dan pada saat ini The Guardian itu berperan yang sangat penting karena memang The Guardian sebagai salah satu koran memang speaking truth to power. Ya, betul. Dan misalnya di dalam BBC ada banyak wartawan yang bagus sekali, tetapi mereka sendiri bilang bahwa kecewa dengan organisasi. Ya. BUMN Pak susah Pak. Iya. Ya, jadi ini merupakan isu yang universal, bukan saja di Indonesia yang disebut negara yang baru menjadi demokrasi. Demokrasi yang sudah lama ada, yang di Inggris, di Australia, di Amerika. Setiap orang yang punya keuntungan yang diberi kesempatan untuk berperan sebagai pemimpin masyarakat juga punya pertanggungjawaban untuk bicara. Ya tergantung pada orangnya juga kan. Tapi mau tidak mau harus berani untuk speak up walaupun ada risiko, walaupun punya risiko bahwa akan dikritik ataupun akan rugi sehingga terusir. Tapi harus berani. Kalau orang tidak berani, sayang sekali. Saya yakin di Kongres Amerika ada banyak politikus konservatif dari Partai Republikan yang orang baik. Saya yakin ada banyak orang yang baik. Tapi hari ini hanya ada 2 orang Republikan, congressman, yang mengkritik Donald Trump. Yang lain diam saja. Mereka takut. Ada yang happy, ada yang setuju, tapi ada banyak yang kecewa tapi diam saja. Nah, karena itu demokrasi di Amerika sudah menghadapi krisis eksistensial. Oke, that's the point. Ya, karena elan ya, spirit speaking truth to power semakin meredup ya. Ya. Terutama dan supaya seimbang harus diakui bahwa yang menjadi sadar bahwa Joe Biden sudah tidak lagi layak untuk menjadi calon presiden. Mereka harus speak up juga, bilang Pak sudah memberi sumbangan yang luar biasa, tapi sekarang waktunya lengser juga. Jangan menjadi calon untuk kedua kalinya karena sudah tidak mampu lagi. Memang kurang enak juga bilang begitu, tapi sayang sekali orang Demokrat diam saja. Sehingga Partai Demokrat kandas. Di detik-detik akhir aja. Ya, itu Kamala Harris tidak diberi kesempatan yang secukupnya. Betul. Nah, karena mereka kandas, dapat lagi Donald Trump sebagai presiden ke-47 untuk periode kedua. Jadi kedua pihak juga harus ada orang yang siap. Untuk speaking truth to power. Dan balik lagi ke Gus Dur dan NU tahun 90-an. Bagi Anda yang dilakukan oleh NU, Gus Dur dan teman-temannya, para cendekiawan saya itu adalah bagian dari speak truth to power. Memang. Dan mereka arif, mereka tidak ekstrim, mereka tidak mengkritik semuanya, mereka tidak meminta ada revolusi. Mereka sadar kalau ada revolusi bahaya. Segalanya akan. Kita punya pengalaman buruk dengan itu. Nah, sesudah itu ada pengalaman dengan Arab Spring tahun 2011. 2010-2011. Ada aspirasi yang baik, yang sangat wajar. Tapi akhirnya menjadi proses revolusioner yang ada efek samping, ada unintended consequence, second order, third order effect yang sangat buruknya. Sayang sekali. Jadi saya kagumi pada Gus Dur sama Cak Nur, malahan pada saat itu juga pada Pak Amin Rais untuk sementara, Ibu Mega, posisi mereka sangat reasonable, tidak ekstrim, tidak mau ada proses revolusi, cuma harus ada pemilu yang terbuka. Dan alhamdulillah terjadi. Iya. Dan alhamdulillah tercapai ya di tahun. Alhamdulillah tercapai, bukan saja tercapai sekalipun. Tapi democratic transition terus menerus memang tidak sempurna, jelas tidak sempurna,
dan mungkin juga harus, ya mau tidak mau, harus diakui ada pemerasan juga. Tetapi democratic transition itu tetap berjalan justru karena ada pihak dari masyarakat madani yang berperan. Dan kebanyakan dari masyarakat madani itu, civil society itu dari Ormas, dari NU, dari Muhammadiyah. Sampai hari ini. Sampai hari ini di Indonesia. Perannya dan sumbangannya luar biasa. Betul, real. Nah, Anda merefleksikan ya perjalanan NU dalam 25 terakhir setelah reformasi ya, terutama sejak Gus Dur menjadi presiden. Terutama hubungan antara NU dengan negara. Studinya Bu Andri Feyant, itu kan dalam bahasa Indonesia jadi judulnya dari NU vis-a-vis negara. Ya, terjemahan bahasa Indonesia studinya Bu Andri. Ya. Karena konteksnya waktu itu studi sampai tahun 90-an ya di zaman Gus Dur. Kalau sekarang kan sudah tidak lagi vis-a-vis negara NU. Ya, dalam 25 tahun terakhir terutama Pak Greg setelah Gus Dur jadi presiden. Anda merefleksikan ini bagaimana? NU and the state ini. Ya. NU itu sebelum ada negara, sebelum ada republik ya. Lahir sebelum ada republik. Ya, dan NU merupakan salah satu unsur, salah satu kelompok masyarakat, Ormas, yang memberi sumbangan pada gerakan nasionalis. Jadi sebentar lagi pada tanggal 17 Agustus akan jadi peringatan 80 tahun. Ya. Itu Declaration of Independence, pengakuan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945 itu hanya mungkin karena ada NU. Tapi juga ada Muhammadiyah, ada yang lain. Ada yang dari gereja juga, ada macam-macam. Betul. Tetapi NU berperan penting. Jadi sejak awal sebelum ada negara, NU itu pro negara. Pada waktu Gus Dur kritik Pak Harto, NU tetap pro negara. Tapi kritik terhadap seorang presiden yang sudah terlalu lama dalam posisinya dan tidak mau mengadakan proses reformasi. Dan sampai sekarang NU pada umumnya pro negara. Betul. Tapi konteksnya sudah berubah. Jadi pro negara mau tidak mau harus mendukung proses demokrasi baik dalam bentuk menjadi anggota dari partai politik maupun dalam bentuk menjadi wartawan yang berani atau akademik yang berani. Ya, harus jujur dan berani, speak truth to power. Tapi bisa di dalam partai politik, bisa di luar partai politik. Tapi Ormas kayak NU, karena ada kaitan dengan inspirasi dari agama, sebaiknya jangan terlibat secara langsung, dan sebaiknya tetap mendukung secara positif pro negara, dan memang tetap begitu. Jadi state ya ininya. Ya. Ke state, Tapi di tengah berbagai perubahan politik, gejolak sosial, dan juga perubahan sosial dalam 25 tahun terakhir ini, Anda melihat posisi NU itu seperti apa? Ya, NU pada dasarnya kan namanya NU Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Berarti bahwa ulama itu harus bangkit bukan sekali tahun 1926, tapi terus-menerus harus ada kebangkitan. Berarti harus ada generasi baru yang muncul. Kalau akan ada generasi baru ulama, harus ada pesantren, harus ada madrasah. Lagi pula, yang menjadi ulama harus tetap memberi sumbangan, harus tetap bersemangat. Jadi pada dasarnya NU merupakan jaringan ulama dan pesantrennya. Jadi pada dasarnya NU merupakan ormas yang ada kaitan dengan pendidikan. Pendidikan memang mulai dengan agama, tapi sekarang saya sangat bersyukur bahwa bukan saja agama dalam pemahaman yang sempit, sekarang ada WIN, universitas yang lengkap, ada puluhan WIN, ada di dalam hampir setiap pesantren yang ada kaitan dengan NU, ada madrasah aliyah, ada madrasah diniyah. Jadi NU menjadi organisasi massa yang
pasti ada kaitan dengan agama Islam, pedoman Islam. Tapi lebih dari itu menjadi organisasi massa yang ada kaitan dengan pendidikan. Dan ada sekian banyak orang akademik di Indonesia yang latar belakang dari pesantren. Betul. Ada sebagian yang lewat WIN, ada yang lain lewat universitas yang biasa. Tapi pokoknya NU merupakan, ya boleh disebut gerakan kultural, tapi lebih dari itu gerakan yang dapat inspirasi dari agama, yang memperhatikan intellectual reproduction, memunculkan ulama, seorang pemimpin, cendekiawan agama, dan bukan saja agama dalam pemahaman yang sempit, yang orang yang punya ilmu agama, tapi ulama dalam pemahaman yang lebih lebah, orang yang punya ilmu yang mungkin inspirasi dari agama, tapi di bidang matematika, di bidang engineering, di bidang ilmu-ilmu umum medis dan segalanya. Ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah mengalami itu semua tadi ya, perubahan dan gejolak dan posisi NU di dalam perubahan itu, bagaimana caranya agar NU ini tetap relevan dengan kepentingan publik, Pak Greg? Ya, karena begini, saya ceritakan sebentar latar belakang kenapa saya melontarkan pertanyaan ini. Jadi dalam 2 tahun terakhir lah ya, terutama gara-gara isu tambang dan beberapa isu lain yang bagi beberapa publik itu NU dianggap sudah tidak lagi sejalan ya, dengan kepentingan publik. Karena NU menerima tambang, karena kemudian NU dianggap terlalu dekat dengan kekuasaan. Ya. Nah, parameter kemarahan publik dan keinginan publik itu kan sekarang bisa dibaca salah satunya lewat media sosial, Pak Greg. Nah, kami di NU Online setiap hari memperhatikan isu ya, memperhatikan dinamika isu di media sosial, dan memang harus kami akui ada anggapan dari mayoritas, dari beberapa orang di media sosial yang menganggap bahwa NU sudah tidak lagi menyuarakan kepentingan publik. Ya. Nah, pertanyaan saya, Pak Greg, anggap saja bahwa anggapan mereka benar lah. Anggap saja bahwa anggapan mereka benar. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar NU ini tetap relevan dengan kepentingan publik hari ini sebagai ormas? Ya, sebagai ormas kan NU harus ya jangan lupakan asal usulnya. Dan peran yang paling sentral itu kebangkitan ulama. Ulama itu pemimpin pesantren, dan mereka menjadi cendekiawan sekaligus orang yang berperan untuk intellectual reproduction untuk generasi yang akan datang, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam bidang akhlaknya. Kan pesantren itu juga sangat penting untuk menerapkan prinsip agama. Ya. Nah, apa NU masih penting di Indonesia? Saya yakin masih penting. Sama juga kalau Muhammadiyah misalnya. Betul. Kalau negara lain, biarlah negara lain kan berbeda. Tapi di Indonesia tidak mungkin sistem pemahaman agama yang ada pada saat ini akan diteruskan dan tetap diterapkan dalam cara yang produktif tanpa tidak ada sistem intellectual renewal. Kalau tidak ada kalau setiap pesantren tutup dalam jangka waktu 5 tahun ini, habis ya. Dan yang sekarang menjadi ulama, menjadi tua, wafat, tidak diganti lagi, kandas. Dan bagaimana nasibnya yang disebut Islam Indonesia, Islam Nusantara? Pasti akan menghadapi masalah juga. Jadi intellectual renewal itu sangat penting. Itu merupakan salah satu primary role of NU. Dan intellectual reproduction tidak mungkin, kebangkitan ulama tidak mungkin tanpa sistem pesantren yang diperhatikan dan tetap mengalami proses evolusioner, perubahan dinamik.
Dan alhamdulillah sampai sekarang memang berjalan. Betul. Tidak dengan sempurna. Nah, kalau kita menyebut isu seperti tambang untuk sementara, ya sejak awal, sejak tahun 1926 ada yang mengkritik ulama dan NU. Karena selalu ada politik, ada yang dagang sapi, selalu ada patron-client relations. Ya sudah biasa sejak awal sudah ada. Kalau isu tambang kan rumit karena ada peluang tapi juga ada risiko. Dengan menerima konsesi, ada peluang untuk menjadi mandiri. Tapi pasti ada yang berkepentingan. Betul. Termasuk juga yang tidak suka dengan NU pada saat ini atau mau supaya NU pada masa depan berubah supaya sesuai dengan kepentingan mereka. Dan dalam era ini, era medsos, kalau ada orang begitu dan orang orang yang cukup berkaya, yang sudah cukup mampu, pasti mereka akan pakai medsos. Pasti mereka akan mengadakan information war. Saya tidak mau bilang bahwa NU tidak harus dikritik, harus. Itu salah satu aspek dari internal renewal di dalam NU yang sangat penting. Setiap generasi harus siap untuk kritik. Tapi dalam cara yang seimbang. Jangan keterlaluan karena akhirnya tidak ada gunanya juga. Jadi harus berani tapi harus juga sopan. Dan sabar. Tetapi tidak semua kritisisme tentang konsesi tambang hanya berkaitan dengan orang yang secara jujur terharu. Ada juga pasti ada pengaruh dari orang yang punya kepentingan sendiri tentang hal yang... kalau itu pasti ada lah. Pasti ada. Cuma yang menjadi pertanyaan kita semua, karena kebetulan tahun ini NU juga sudah memasuki abad kedua, dan kita pengen agar NU terus berjalan sampai akhir dunia. Jadi harus speak truth to power di dalam NU sendiri. Truth to power. Harus ada continual ongoing renewal. Intellectual reproduction. Dan sistem pendidikan yang mulai dengan pendidikan agama tapi sampai dengan pendidikan yang lebih luas. Itu merupakan tugas NU yang sangat penting. Dan agar NU tetap relevan di dalam zaman apapun. Kira-kira. Kita ngomong soal Gus Dur. Ini intinya ngomongin soal Gus Dur. Anda ini kan salah satu ilmuwan yang paling otoritatif sebenarnya untuk berbicara tentang Gus Dur secara akademik. Saya anggap demikian karena Pak Greg Barton menulis satu authorized biography. Biografi Abdurrahman Wahid ini saya tidak tahu ini sudah dicetak berapa kali. Mungkin bisa ditanya sama penerbit Elkis ya. Karena ini salah satu buku terbitan Elkis yang saya tahu dicetak berulang-ulang. Saya sudah nggak tahu ini sudah cetakan berapa hari ini ya. Saya punya pengalaman unik ya secara personal dengan buku ini. Saya membaca buku ini di usia 19 atau 20 tahun. Kakak saya memberikan buku ini saat itu sebagai hadiah ulang tahun. Jadi saya tidak akan pernah lupa buku biografi Gus Dur ini. Pak Greg, tadi sebenarnya sudah dibahas sebelum syuting ini di kantor NU Online. Ada diskusi kecil dengan Pak Greg di kantor NU Online. Pak Greg sharing bagaimana dulu Pak Greg menulis biografi ini, proses menulis biografi ini. Nah, di sini mungkin bisa diulangi secara singkat, Pak Greg. Mengapa Anda memilih untuk menulis biografi Gus Dur? Karena kalau saya sombong, mau bilang karena... Jadi sombong aja nggak apa-apa Pak Greg? Tapi masalahnya kalau sombong, itu salah karena dua hal. Pertamanya kalau sombong tidak masuk akal. Tidak baik. Dan kedua, kalau sombong tidak benar juga. Kalau sombong, saya akan bilang saya nulis biografi Gus Dur karena saya sangat pintar, bisa melihat masa depan, bisa tahu bahwa ini sangat penting. Tapi realitas, kebetulan saya ada peluang pergi ke India
setahun sebagai Rotary Exchange student, kembali ke Australia, pergi ke Melbourne, studi selama 3 tahun aeronautical engineering, tapi kandas juga karena tidak punya bakat untuk matematika yang canggih, ya. Betul. Pindah arah ke bidang Asian Studies di Monash. Okay. Di Monash tidak ada studi India, di La Trobe ada, tapi di Monash tidak ada. Fokusnya lebih pada Asia Tenggara, dan pada waktu itu saya sudah berpacaran yang menjadi istri. Saya menjadi istri yang asalnya dari Malaysia. Orang Malaysia. Jadi sudah familiar. Saya kira kalau tidak bisa belajar tentang India, mungkin kalau Asia Tenggara, Malaysia dan Indonesia dan Malay world itu lebih cocok, menarik juga. Dan itu kan merupakan kelebihan Monash pada waktu itu tahun 80-an. Nah, karena kebetulan saya pindah fokus pada Indonesia, menjadi sadar bahwa ada orang seperti Gus Dur lagi diberi peluang untuk dapat beasiswa. Ini bukan planning saya. Saya cuma beruntung, ya. Kayak Forrest Gump. Kayak Forrest Gump. Forrest Run, ya. Sedikitnya Forrest kan orang yang jujur, tapi beruntung. Bukan karena brilliant. Kalau saya seorang jujur, ya belum pasti juga, tapi sedikitnya mau menjadi seorang jujur, dan saya beruntung. Tapi kayak Forrest Gump, ada banyak yang accidental, ya. Tapi karena Anda terus berlari seperti Forrest Gump, kebetulan aja, ya, ada banyak hal yang, ya. Jadi saya diberi peluang untuk dapat beasiswa untuk S3. Jadi saya mencari topik yang punya daya tarik, yang bisa bertahan lama. Saya tidak memikirkan kerja, saya hanya memikirkan harus tugas yang menarik, ya. Saya tertarik pada hal agama dan agamawan, dan tertarik pada orang seperti Gus Dur dan Cak Nur, orang yang punya keyakinan pribadi yang sangat jelas, sangat harus diakui, sangat soleh, tapi terbuka, progresif. Jadi ini merupakan bukan paradoks, tapi sesuatu yang harus ditelusuri, harus difahami lebih baik. Jadi itu titik tolaknya. Jadi saya nulis disertasi S3 tentang gerakan pembaruan pemikiran Islam. Fokus pada Gus Dur, Cak Nur, ada juga Johan Effendi. Ada juga yang lain yang tidak muncul dalam disertasi tapi berperan juga dalam pemikiran saya. Ada Murhajo atau Syafiq Marif. Saya beberapa kali bicara dengan Pak Harun Nasution, saya kagumi pada Pak Mukti Ali. Ini memang semuanya berperan dalam pemahaman saya. Nah, karena sudah ada hubungan yang baik dengan Gus Dur, saya berpikir mungkin ada baik kalau ada biografi Gus Dur. Karena Gus Dur memang dengan sendirinya orang yang penting. Tapi NU itu memang penting. Dunia umat Islam di Indonesia memang merupakan bidang yang kurang difahami, tapi penting juga. Dan hampir 1/4 dari sejumlah manusia di dunia ini dari umat Islam. Tapi orang di luar kurang memahami. Kalau ada orang yang sosoknya kayak Gus Dur, mungkin lewat riwayat orang bisa masuk dan bisa memahami. Atau sedikitnya lihat dari jendela bisa memahami apa yang di dalamnya. Jadi itu pemikiran saya. Pada saat mulai pada tahun 98, saya tidak sadar bahwa sebentar lagi Pak Harto lengser, Gus Dur akan muncul. Ya, jelas akan muncul, tapi ada partai baru, Partai Kebangkitan Bangsa lagi. Gus Dur diberi peluang untuk menjadi calon presiden, dipilih sebagai presiden oleh NPR. Itu di luar dugaan saya. Walaupun saya sudah dikasih tahu oleh Gus Dur sebelumnya. Gimana itu dikasih tahunya? Ya, karena Gus Dur bilang, Greg. Sebentar, ini bilangnya tahun 98 atau sudah mulai 98. Karena tahun depan akan ada pemilu. Ada baik kalau walaupun saya tidak setuju secara prinsip dengan campur tangan secara langsung dalam hal ormas dengan politik, tapi pada saat ini masuk akal kalau ada partai baru dalam bentuk Partai Kebangkitan Bangsa, supaya
orang dari NU ada beberapa pilihan dan bisa berperan dalam cara yang lebih progresif. Kan pasti Gus Dur berpikir tentang P3 agak reaksioner, tidak progresif. Jadi harus ada partai progresif yang ada kaitan secara kultural dengan NU. Dan Gus Dur bilang pasti partai ini akan laris karena ada banyak orang yang mendukung idenya. Dan sangat wajar kalau saya jadi presiden. Oke. Nah, ini menjadi lebih jelas lagi pada tahun 99, menjelang pemilu. Gus Dur bilang, sesudah pemilu saya jadi presiden. Dan beliau bilang, jangan khawatir, karena tugas biografi belum selesai. Jangan khawatir, saya jadi presiden, pindah aja sama keluarga ke Wisma Negara. Asik. Dan memang terjadi begitu. Memang terjadi begitu. Ya, di luar dugaan. Oke. Ya. Saya kebetulan, kalau tidak salah, Gus Dur hari Rabu dipilih oleh MPR. Dan saya kebetulan diminta pergi ke Singapura untuk live cross dengan ABC Television. Jadi saya kembali lagi ke Jakarta hari Kamis. Saya jumpa sama Kang Sobari, Muhammad Sobari. Dan kami bicara, sebaiknya besok mampir aja ke Istana Negara ketemu dengan Gus Dur. Tapi mana mungkin masuk ke gerbang Seknek itu bilang bahwa mau ketemu bicara dengan Jadi Sobari bilang, kita bilang aja bahwa diminta hadir oleh Pak Presiden. Memang masuk ke Seknek, bilang diminta hadir oleh Pak Presiden. Dan langsung, harus nunggu sebentar, tapi langsung dibawa ke Istana Negara dan diterima dengan hangat oleh Gus Dur. Dan sebentar lagi saya pindah ke Wisma Negara, dan tiap pagi atau sering kalau ada di sana ketemu dengan Gus Dur untuk sarapan dan ngobrol, dan secara resmi sedikitnya ada wawancara, kadang-kadang ada lebih banyak ngobrol aja. Tapi itu bahan untuk biografi. Jadi dari wawancara yang resmi dan dari obrolan. Tapi sudah ada hubungan yang sudah lama berjalan. Jadi sudah ada konteksnya. Sudah kenal secara personal. Secara personal. Dan pokoknya beliau kan sangat murah hati dan membantu. Kalau tidak ada Gus Dur, kalau ada orang lain tidak mungkin. Apa pertanyaan pertama Anda ke Gus Dur ketika Anda bertemu pertama kali dengan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia? Saya sama dengan Kang Sobari muncul, dan memang ada pengalaman yang sangat aneh karena minggu yang sebelumnya Gus Dur merupakan seorang teman. Hari ini menjadi presiden dan diterima di istana, tapi seolahnya biasa aja. Dikasih pin yang pas. Supaya bisa lain kali lebih gampang. Untuk datang ke istana. Dan kasih penjelasan pada pas Pampres bahwa ini temannya akan sering datang. Gitu. Tapi Anda tidak bertanyakan apa, Gus, kok jadi presiden gitu nggak? Karena sudah unspoken ya. Sudah Gus Dur menjelang sesi MPR makin lama makin yakin. Dan saya masih ingat hari, kalau tidak salah, di PBNU ini, hari Senin sebelum ada sesi itu, pada hari Rabu, saya di kamarnya Gus Dur, makan siang bersama, gorengan. Makanan yang nakal tapi enak. Dan Gus Dur bilang, sebentar lagi saya jadi presiden. Nah, saya sudah lebih percaya memang mungkin, tapi kan politik sangat unpredictable, sangat dinamis Jadi, tapi memang makin lama makin jelas bahwa ada kemungkinan bahwa
Gus Dur akan menonjol, poros tengah akan menonjol. Ya. Oke. Dan ternyata kejadian. Memang ya. Hari Rabu Gus Dur terpilih sebagai ya presiden. Mungkin secara pribadi hari Rabu itu saya merasa ya 50-50. Oh, masih bisa 50-50. jadi, bisa tidak jadi. Kalau Gus Dur ya kayaknya sudah 100%. Yakin. Tapi kalau secara pribadi mungkin entahlah, mungkin beliau sudah 80% yakin. Kalau Anda sendiri masih 50-50 pada saat itu. Ya, atau mungkin ya 60 bisa menang, 60 tidak menang. Tapi belum pasti jelas. Belum pasti. Ya. Dan saya dengar tadi Anda bilang bahwa ketika Anda tahu bahwa Gus Dur terpilih, Anda baru turun dari pesawat di Singapura. Iya, karena kebetulan ABC TV dulu ada program yang namanya Late Line, yang program current affairs yang berjalan selama 1 jam, jadi cukup dalam, sangat baik. Dan Late Line itu meminta saya, ya kalau tidak ada keberatan, tolong terbang ke Singapura, karena masalah teknis tidak bisa pakai studio di Deutsche Bank, karena ada sudah dipakai oleh tamu yang lain atau ya. Jadi saya sorenya naik pesawat menuju ke Singapura, siang ya. Dan pada waktu saya mengambil posisi duduk di kursi, saya berpikir sebentar, ya pada waktu mendarat pasti sudah jadi ya. Sudah kalau pengumuman. dihidupkan lagi HP sudah akan tahu. Dan kalau Gus Dur tidak jadi presiden, ya biasa. Yang merupakan thought experiment yang menarik sudah selesai. Sudah tidak mungkin lagi ya. Tetapi kalau jadi presiden, ya saya berpikir, oke, karena sebentar lagi saya akan terima kabar. Pada saat ini harus berpikir, kalau seandainya Gus Dur jadi presiden, bagaimana implikasi? Dan pada waktu terpaksa terpikir begitu, ya menjadi sadar implikasi yang memang ya ada begitu banyak. Betul. Baik Indonesia, demokrasi, hal yang penting, tapi juga buat saya sendiri. Ya. Dan akhirnya Anda tahu setelah turun dari pesawat membuka. Baru mendarat saya hidupkan HP, ya sudah. Oke. Akhirnya beneran kepilih nih. Gitu. Iya. Berarti ya cerita yang baru diceritakan pada makan siang hari Senin itu pindah ke Wisma Negara dan segalanya. Kenyataan ya. Ya akan terjadi. Akhirnya beneran terjadi. Tapi apa pengalaman yang paling berkesan ketika Anda melakukan proses penulisan biografi Gus Dur itu? Dengan Gus Dur, pengalaman yang sangat personal ya? Iya, sangat personal. Mungkin menyaksikan minggu-minggu yang terakhir berada di istana. Oke. Karena stresnya, Gus Dur kan manusia, bukan malaikat dan juga bukan Superman. Dan jelas kecewa, gelisah sedikit, agak bingung juga bagaimana pilihan harus tetap sebaiknya tetap berjuang atau pasrah, tidak mau. Kan Gus Dur orang yang tidak mau pasrah aja, harus ada logika. Dan akhirnya saya dengan sengaja Yeni sama saya ngobrol di depan Gus Dur, tapi tidak langsung pada Gus Dur, tapi cuma di depan Gus Dur, within earshot ya. Ya, teladan Nelson Mandela dan Mahatma Gandhi sangat penting, non-violence itu sangat penting. Ya, akhirnya Gus Dur bilang, ya sudah cukup, jangan lagi, saya sudah tahu, saya sudah tahu. Gitu. Ya. Gitu. Itu Anda berdua saja dengan Mbak Yeni? Iya. Duduk di dalam, kalau tidak salah di dalam kantornya Gus Dur. Di belakang kantor ada Gus Dur, di depannya Anda dan Mbak Yeni. Iya. Kemudian kan kantornya lumayan besar. Oke. Dan Gus Dur suka duduk di belakang meja. Jadi bisa ada 10 orang di dalam kantor. Ya. Dan mungkin pada waktu duduk di dalam kantor atau nanti pada waktu makan malam bersama secara santai. Ya takut gelisah kalau
ada masa turun ke jalan karena risiko. Bukan saja karena Nadlin itu kurang bertanggung jawab, bisa jadi, tapi lebih mungkin lagi orang bikin provokasi. Orang pakai live fire. Ya bisa jadi kan, betul. Sudah terbukti dengan kasus Trisakti ya. Ya. Jadi kami cukup gelisah. Ada kemungkinan ini merupakan saat yang sangat kritikal ya. Betul. Ya, kalau niatnya Gus Dur sangat jelas. Tapi jangan-jangan karena salah bilang kalau mengeluarkan frustrasinya ada respons dari masanya untuk turun ke jalan. Bahaya sekali. Kan masa itu sudah siap sebenarnya di Jakarta. Ya. Betul. Ya, jadi dan kurang sopan dan tidak masuk akal juga kalau bilang langsung pada Gus Dur karena ini kan anaknya. Iya. Bukan ya. Caranya begitu ya, pakai tektokan ya. Iya, jadi ya bicara aja ya. Oke. Akhirnya Gus Dur jawab, "Iya, saya sudah tahu." Iya, sudah. Oke. Jangan lagi diulang lagi ya. Oke. Tapi begini, saya membayangkan ya ketika Gus Dur di malam terakhir ya, beliau melambaikan tangan. Beliau berjalan ke arah depan istana sambil mengenakan celana pendek yang kemudian menjadi salah satu adegan paling ikonik ya. Iya. Dia melambaikan tangan dan kemudian besoknya dia sudah tidak jadi presiden lagi. Situasi kebatinan ya atau suasana psikologis seperti apa yang dialami Gus Dur pada saat itu sebenarnya? Itu memang saat pergumulan. Kecewa. Mungkin kecewa dengan dirinya sendiri karena kalau lebih arif, kalau lebih strategis ya bisa bertahan lebih lama, bisa lebih efektif. Kecewa dengan taman kanak-kanak itu, ya kecewa dengan mantan teman yang tidak mendukung. Ya ada banyak hal dan Gus Dur kan disebut nekat, tapi memang berani, tapi punya logika, punya perhitungan. Kan Gus Dur merupakan seorang yang sangat suka. Ya dulu nonton sepak bola, pada waktu tidak nonton lagi mendengar dan mungkin daya tariknya strategi dan taktik ya. Jadi Gus Dur selalu memikirkan taktik, permainan, ya bagaimana posisinya. Bagi dia sepak bola itu merupakan kegiatan intelektual. Atau kalau ada pemain yang baik, ada klub yang baik, ada coach yang baik, ya. Aspek itu sangat menarik bagi dia, walaupun beliau tidak bisa melihat lagi. Ya. Nah, saya kira sebagai pemain politik, walaupun bukan seorang politikus biasa, beliau memang berpikir secara taktikal dan strategik. Ya. Jadi untuk periode itu, minggu-minggu terakhir, pasti tidak gampang. Ada trauma psikologi, ada perasaan kecewa, dan ada perasaan bertanggung jawab, dan harus memilih gimana, mau tetap berani, tetap fight, atau gimana. Jadi karena kami memang khawatir, kalau masa turun ke jalan, ada orang bikin provokasi, bisa ada kerusuhan, bisa jadi. Kami mau supaya Gus Dur memberi pesan yang jelas bahwa dia mendukung sistem non-violence, dia kagumi pada Mahatma Gandhi, pada Nelson Mandela, dan justru karena itu minta supaya masa tidak terpancing turun ke jalan. Dan memang akhirnya Gus Dur bilang gitu. Nah, pada waktu muncul di depan umum dan ada televisi dari, ada hubungan, ini kan sudah era satelit ya. Jadi ada hubungan dengan stasiun televisi di seluruh dunia. Ini merupakan salah satu isu internasional yang penting pada hari. Hadir dengan celana pendek itu kan dianggap aneh. Nah, ini salah satu ciri khas Gus Dur. Gus Dur yang sosoknya yang duduk santai, makan bakso di kamar sendiri pada
pagi-pagi atau jauh malam, lebih sering kalau malam-malam. Ya kebiasaan kan pakai celana pendek. Kan panas, lebih nyaman ya. Ya betul. Ya memang masih rapi tapi itu sudah kebiasaan. Di belakang Istana Negara sudah masuk ke daerah yang ada kebanyakan, bukan kebanyakan, ada banyak orang yang latar belakang China. Ya. Dan kalau masuk ke dalam ruko, naik ke tangganya, kalau kamar di atas pasti orang santai duduknya, minum baksonya, makan baksonya, minum tehnya, dan pakai celana pendek. Itu kan biasa ya, orang yang orang biasa ya. Nah, ciri khas Gus Dur pada waktu santai malam-malam berpakaian celana pendek, makan bakso, tidak berbeda dengan orang yang muncul di depan kamera televisi, yang di depan ruang rakyat. Pasti kalau pergi ke safari ya tidak pakai celana pendek. Tapi pada saat itu mungkin karena stresnya, mungkin karena terharu, tidak berpikir tentang bajunya. Tidak, memang di dalam rumahnya sendiri tidak apa. Tapi biasanya akan berpikir untuk ganti. Tapi karena stresnya ada banyak hal yang terjadi dan mau muncul dan memberi pesan yang jelas. Jangan masa turun ke jalan, itu bahaya, jangan terpancing. Demokrasi itu harus ada aspek kesabaran dan kesopanan, dan sekarang saatnya saya harus lengser. Dan esok hari memang menyeberang keluar dari compound istana, masuk ke Medan Merdeka. Ada ribuan orang yang nunggu di dalam Medan Merdeka dengan ada spanduk kecil dan plakat yang bilang selamat datang kembali ke kampung. Welcome home. Dan memang benar juga. Tetapi bagi sekian banyak orang, seorang presiden muncul di depan Istana Negara pakai celana pendek dianggap sesuatu yang kurang sopan. Bagi saya ini merupakan bukti bahwa Gus Dur yang santai di rumahnya sendiri, malam-malam pakai celana pendek, itu sama dengan Gus Dur yang presiden yang memberi pidato yang salah satu pidato yang paling penting dalam karirnya. Betul. Saya membayangkan begini juga, Pak Greg. Ya. Ini kalau kita bandingkan dan sekaligus bayangkan reformasi Indonesia ini adalah revolusi Prancis tahun 1789. Saya membayangkan Maximilien Robespierre ya, di dalam sosok Gus Dur ketika Gus Dur menjadi kepala negara. Ya. Maximilien Robespierre adalah orang yang sangat puritan. Puritan dalam arti dia sangat idealis dan ingin menjaga jalannya revolusi dari gangguan anasir ancien régime, dari gangguan rezim lama. Nah, ada kesamaan di situ dengan Gus Dur. Gus Dur, saya pikir, ketika menjadi presiden, dia juga ingin menjaga reformasi Indonesia pada saat itu dari gangguan ancien régime, dari gangguan rezim lama, dengan segala caranya yang bisa dia lakukan. Ya, Robespierre menggunakan guillotine. Ya, untuk memenggal orang-orang yang dianggap bagian dari ancien régime dan mengganggu jalannya revolusi. Gus Dur tidak memakai guillotine. Dia memakai caranya sendiri yang sangat khas ya, dan sangat unik. Kalau menurut Anda, ya, penggambaran saya ini bahwa Gus Dur adalah sebenarnya agak punya semangat Robespierrean dalam reformasi Indonesia, itu benar atau tidak? Benar dalam garis besar. Secara garis besar, betul. Gus Dur kan sadar bahwa dia menghadapi bukan saja Pak Harto, kan Pak Harto sudah lengser, bukan saja Pak Wiranto masih ada, tapi bukan saja orang-orang sosok begitu, tetapi menghadapi ancient regime, sistemnya yang tidak mau ada perubahan. Betul. Sistem para general, para oligark yang sudah happy, tidak mau rugi, Kalau ada
perubahan revolusioner, ada risiko akan rugi segalanya, mereka akan fight back. Oke. Nah, Gus Dur sangat sadar menghadapi ancient regime. Tapi Gus Dur mau tidak mau harus diakui orang nekat, orang nyentrik, tapi orang yang sangat pintar. Bukan saja pintar tapi arif. Gus Dur is a student of history. Tapi salah satu student, seorang santri yang rajin dan arif. So dia belajar dari sejarah. Oke. He learned the lesson of history. Kalau mau menghadapi ancient regime dan ada perubahan yang akan bertahan dan menjadi perubahan yang matang, yang sukses, jangan pakai sistem revolusioner. Oke. Mulai dengan revolusi di Perancis itu, lagi dengan revolusi di Rusia, Bolshevik, Iran lagi juga. dengan China, lagi dengan Iran. Kalau Iran sangat jelas bagi Gus Dur, kan dia studi di Baghdad, menyaksikan sendiri. Tahu sendiri ya. Dan dia kan beliau kan sebagai seorang alim, sangat mencendekan orang Islam, sangat sadar ada yang dapat inspirasi dari revolusi di Iran. Jadi Gus Dur walaupun berani untuk menghadapi ancient regime, sadar bahwa ada bahaya kalau ada pendekatan yang revolusioner. Lebih baik evolusioner, berkompromi dalam beberapa hal. Betul. Jangan berkompromi pada prinsipnya yang penting, tapi dalam penerapannya. Bagi Gus Dur, teladan yang paling menonjol ialah Nelson Mandela. Nelson Mandela pada waktu keluar dari penjara. Robben Island, dari penjara, tidak mau membalas dendam. Dia sudah siap untuk kerjasama dengan yang dulu dianggap musuhnya. Dan dia memungkinkan jalan keluar dari keadaan yang sangat krisis yang luar biasa di Afrika Selatan. Oke. Jadi itu inspirasinya Gus Dur. Itu inspirasi karena dia adalah student of history ya. Iya. Jadi Robespierre harus diakui memang berani, tapi caranya salah. Caranya salah, betul. Salah dan dengan konsekuensi yang sangat tragis. Sangat tragis, ya. Karena dia sendiri akhirnya termakan oleh revolusi. Kadang-kadang saya juga membayangkan begini, Pak Greg. Hari ketika Gus Dur dijatuhkan sebagai seorang presiden, saya membayangkan itu adalah hari yang sama rasanya ketika Robespierre harus merasakan sendiri apa yang dulu dia pakai, yaitu Gilotin. Kadang-kadang saya berpikiran begitu. Gitu. Artinya ketika revolusi Prancis memakan anak kandungnya sendiri, reformasi Indonesia juga memakan salah satu anak kandungnya sendiri. Tapi bedanya kalau di Prancis itu, di era revolusi, memang ada perubahan revolusioner yang ganas. Yang ganas. Kalau Gus Dur memang dari awal pendekatannya evolusioner. Tapi Gus Dur sudah bikin perhitungan sebelumnya, count the cost beforehand. Betul. Sadar bahwa kalau mau memakai pendekatan Nelson Mandela, proses yang demokratis, harus siap kalau nantinya kandas. Kalau nantinya lewat memang yang disebut taman kanak-kanak itu memang sangat kekanakan, tapi mau tidak mau harus terima itu kan demokrasi. Betul. Mau tidak mau harus terima. Walaupun mereka kurang arif dan kurang ajar, tapi apa boleh buat, harus damai dan pokoknya masanya jangan turun ke jalan. Itu bukan kan masa depan. Itu kan cara yang revolusioner, dan cara revolusioner tidak cocok, sama sekali tidak cocok. Iya, di Indonesia pada saat itu, betul. Oke, saya ingin menambahkan lagi perspektif komparatif ya dari sosok Gus Dur ini. Ketika Gus Dur di tahun 90-an ya, ketika Gus Dur mengambil sikap oposisional tadi terhadap Orde Baru. Saya ingat kisah ini disampaikan di buku ini. Ya, di Anda, dan Anda mendapatkan cerita ini juga dari Gus Dur, yaitu cerita tentang Sarwan Hamid. Ini salah satu cerita di sini yang paling saya ingat. Jadi tahun 95, sepertinya waktu itu Sarwan menjadi Kasospol ABRI ya. Sarwan Hamid menjadi Kasospol ABRI, ada satu seminar atau acara diskusi, ada Gus Dur di situ, ada Sarwan Hamid juga di situ.
Sarwan Hamid bilang, ini kedekatan Gus Dur dan Megawati ini jangan Anda bayangkan seperti kedekatannya Cory Aquino dan Kardinal Jameson. Indonesia bukan Filipina, kata Sarwan. Kira-kira begitulah. Jadi mereka pikir, Anda pikir Gus Dur dan Megawati ini siapa? Kira-kira begitulah, kata Sarwan. Nah, kemudian Gus Dur dengan jenius ya, merespons pernyataannya Sarwan itu. Dia bilang, Pak Sarwan, kalau Mega adalah Cory Aquino dan saya adalah Kardinal Jameson, Marcosnya siapa? Ya, dan jelas tidak bisa dihindari. Sarwan seperti yang Anda tulis di sini, akhirnya keluar dari ruangan itu dan disurakin oleh para peserta yang hadir di situ. Oke, ini jawaban yang menurut saya sangat Gus Dur banget ya, sangat jenius ya. Tapi yang saya ingin tanyakan begini, Pak Greg, kita membandingkan dua sosok ini, Gus Dur dan Kardinal Jameson di Filipina. Yang satu seorang pastor Katolik, dan waktu Marcos digulingkan tahun 86 lewat People Power, dia menjadi salah satu penggeraknya, salah satu inspirator dari People Power dalam posisinya sebagai pemuka agama. Waktu itu sebagai Uskup Agung Manila ya, kalau tidak salah. Gus Dur juga pemuka agama di sini, ya, dengan pengikut yang sangat banyak dan mengepalai sebuah ormas yang sangat besar, yaitu NU. Dan ketika ada reformasi, ketika Soeharto jatuh, Gus Dur juga baik langsung maupun tidak langsung berperan ya, dan menjadi inspirator di dalamnya. Anda membandingkan dua sosok ini gimana dalam konteks politik di Asia Tenggara? Memang pada saat itu dan perannya memang sangat comparable ya. Kadang-kadang seorang ya bisa jadi seorang pemimpin agama atau bisa menjadi seorang artis atau cendekiawan atau atlet. Kalau diberi peluang untuk bicara, speaking truth to power, dan kalau bisa berperan penting yang strategik pada saat itu, ada pertanggungjawaban untuk berani untuk menjalankan tugasnya. Memang kurang sehat kalau selalu terjadi bahwa seorang uskup atau seorang ketua umum NU menonjol terus-menerus di medan politik. Tapi pada saat yang tertentu memang harus ada peran itu. Tapi bedanya antara Gus Dur dan Kardinal Sin itu, Gus Dur bukan saja seorang pemain politik pada salah satu saatnya. Gus Dur juga merupakan seorang cendekiawan agama yang sudah puluhan tahun menjalankan proses pembaruan pemikiran Islam. Dan dalam proses pembaruan pemikiran Islam, Gus Dur merupakan salah satu pemimpin dari gerakan sosial dan gerakan intelektual yang terus-menerus sampai hari ini. Jadi Gus Dur tidak ada lagi secara fisik, tapi idenya masih terasa. Nah, kalau Kardinal Sin saya kurang familiar, tapi Kardinal Sin dalam hal itu mungkin tidak terlalu menonjol, bukan seorang cendekiawan agama yang menonjol, bukan seorang pelapor proses pembaruan pemikiran agama, tapi bedanya dengan Gus Dur. Gus Dur memang bukan saja berani untuk salah satu saatnya, tapi berani untuk sepanjang hidupnya untuk berjuang supaya ada perubahan yang signifikan. Jadi change ya, sebenarnya salah satu. Change sebagai pemimpin agama, sebagai cendekiawan agama, dan untuk sementara sebagai pemain politik. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh kawan-kawan kita pastor Katolik, karena mereka tidak boleh main politik. Tapi lain hal kalau di negara yang mayoritas dari gereja Katolik. Beda sedikit di Filipina, tapi di Amerika Latin sangat. Saya juga ingin menempatkan konteks itu ya seperti di Amerika Latin. Karena pada saat yang hampir bersamaan dengan masanya Gus Dur, ya 70-an, 80-an, 90-an, di Amerika Latin juga berkembang teologi pembebasan.
pastor-pastor bergerak melawan kediktatoran militer, misalnya seperti di Argentina, zamannya Jorge Rafael Videla, berapa orang pastor yang ditangkap karena terlibat dalam gerakan perlawanan ya, termasuk temannya almarhum Paus Franciscus ya, dua orang, Julio dan Halik ya, yang ditangkap sama rezim Jorge Videla. Nah, Gus Dur juga tampil mungkin dalam spirit yang sama ya. Memang, tapi ada bedanya juga. Liberation theology ada kaitan dengan Marxisme. Nah, Gus Dur memang kagumi aspek tertentu dari Marxisme, tapi tidak menerima seluruhnya. Dan salah satu aspek yang tidak diterima juga itu pemikiran revolusioner. Ya, seperti dibicarakan. Gus Dur kagumi kejujuran dan keberanian, tapi mungkin kalau Gus Dur masih ada, Gus Dur akan bilang bahwa Paus Francisco luar biasa sebagai pemimpin agama. Dan sudah terbukti bahwa pada waktu ada conclave, ada sekian banyak kardinal yang dipilih oleh Pope Francis, dan mereka meneruskan pemikiran Pope Francis. Semangat Pope Francis. Nah, boleh dikatakan ada unsur liberation theology, tapi lebih matang, lebih dewasa, dan lebih canggih. Tidak revolusioner lagi, tidak Marxisme yang sangat dangkal, tapi ada yang lebih canggih. Dan syukurnya pada saat ini ada seorang Amerika yang menjadi pemimpin global yang punya nilai-nilai humanitarian, yang punya nilai-nilai sesuai dengan nilai agama, yang menonjol di pentas dunia sebagai pemimpin. Tapi kebetulan itu seorang kardinal yang menjadi Pope. Yang menjadi presiden di Gedung Putih itu beda banget. Beda banget, tidak mendukung prinsip agama. Dan pagi ini tanggal 4 Juli di Jakarta, tapi masih baru terjadi di Amerika, ada uskup yang kagumi pada Pope itu dari Amerika yang bilang menentang yang terjadi di Washington pada saat ini kurang baik dan sangat kejam dan bertentangan dengan prinsip agama. Oke. Terakhir, Pak Greg, setelah Anda bergumul dan berkenalan dengan Gus Dur, menulis biografi Gus Dur, ya, sebenarnya Indonesia seperti apa sih yang dibayangkan oleh Gus Dur itu, Pak Greg? Ya, harus ingat pada saatnya Pak Harto lengser, ada banyak orang yang bikin peramalan bahwa mungkin balkanisasi, democratic transition tidak bisa tahan begitu lama. Untuk mungkin 6 bulan, setahun bisa, tapi pasti akan kandas. Karena tidak ada cukup critical mass dari civil society. Tapi critical mass dari civil society memang ada dalam bentuk ormas agama, NU, Muhammadiyah, gereja yang lain, itu yang merupakan critical mass untuk civil society. Dan oleh karena itu, democratic transition memang belum selesai, ada pemerosatan, tapi masih berjalan. Jadi, kalau tiba-tiba Gus Dur kembali lagi pada tahun 2025 ini, pasti ada banyak hal yang mengecewakan, tapi ada hal yang lain yang di luar, mungkin bukan di luar dugaan, tapi sesuai dengan aspirasi. Bahwa demokrasi tetap berjalan di Indonesia, orang tetap peduli tentang demokrasi. Kalau ada yang korup, kalau ada yang memakai kekuasaan dalam cara yang kurang adil, dikritik, masih ada jurnalis, wartawan, pers yang berani, masih ada ormas yang peduli tentang isu demokrasi dan hak asasi manusia. Ya, ada banyak hal yang masih baik. Walaupun kalau kita pada saat ini hanya melihat hal-hal yang mengecewakan, yang hal-hal yang merupakan indikasi pemerosatan. Tapi harus lihat garis besar supaya jangan putus asa. Itu salah satu pelajaran dari Gus Dur. Mau tidak mau kita harus tetap optimis. Bukan optimis karena naif kayak Forrest Trump, atau mungkin mirip Forrest Trump sedikit, bahwa dengan sikap yang positif, yang saling menghormati, yang saling mencintai, dan saling melihat ada
ada harapan orang yang jahat bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang tenggelam sementara bisa muncul lagi, negara dan bangsa yang menghadapi krisis bisa menang lagi. Sedikitnya kita harus siap untuk berperan, dan punya semangat berperan itu kita harus punya optimisme. Oke. Indonesia hari ini, Pak Greg, menurut Anda, semakin jauh atau semakin mendekat dari Indonesia yang dibayangkan oleh Gus Dur? Kalau dibandingkan Indonesia hari ini dengan Indonesia yang 25 tahun yang lalu, ada banyak kemajuan. Oke. Tetapi ada pemberontakan yang tidak sesuai dengan harapan Gus Dur. Tapi harus diakui juga ada seperempat abad, ada 25 tahun kemajuan yang tetap ada. Ya, jadi ya kalau lihat gelas apa setengah penuh atau setengah kosong, Gus Dur akan bilang setengah penuh. Masih ada air, masih bisa diminum. Masih bisa diminum. Iya, ya. Masih ada sisa yang bisa diminum. Ya, masih ada harapan. Masih ada harapan. Dan masih ada tugas. Oke. Greg Barton. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Oke, para pemirsa N-Online yang berbahagia. Demikian wawancara kami dengan Greg Barton, Indonesianis dari Australia yang kami anggap sebagai akademisi yang paling otoritatif untuk membicarakan secara akademik tentang Gus Dur. Demikian tadi hampir sepertiga lebih bagian dari perbincangan ini kita khusus mengobrolkan tentang Gus Dur dari berbagai aspeknya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Greg bisa menjadi bahan refleksi dan renungan kita hari ini untuk menatap masa depan Indonesia yang kita tidak tahu lebih baik atau lebih buruk, tapi Pak Greg tadi bilang harus ada optimisme. Kalau mengutip satu puisinya Gunawan Muhammad, ya kita mesti bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata. Seperti Gus Dur dulu ketika berkuasa, dia bersiap, dia menyiapkan diri untuk kecewa, yang akhirnya dia dilengsarkan dan menjadi salah satu, bagi kami menjadi salah satu tragedi dalam politik Indonesia kontemporer. Sampai jumpa di program Menjadi Indonesia berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.